Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan daurah kita di sesi yang kedua ini, masih dalam pembahasan akhlak ya. Di mana tadi kita telah membahas tentang kedudukan akhlak dalam syariat Islam. Lalu setelah itu kita membahas tentang contoh ya, beberapa contoh akhlak mulia. Dan tadi apa contohnya Pak, Bu? Yaitu jujur yang pertama, yang kedua adalah malu, dan yang ketiga contohnya adalah amanah ya. Menjaga amanah, menjalankan amanah dengan baik, ini adalah bentuk akhlak mulia. Panjenengan diberikan amanah tugas untuk melakukan ini dan ini, dan panjenengan menjalankannya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan baik, totalitas. Ini menunjukkan akhlak panjenengan itu baik ya. Karena baiknya sifat seorang hamba, diantaranya akhlak yang mulia, menunjukkan keimanan seorang hamba itu baik. Dan ini sudah kita bahas tadi di awal-awal. Ini yang ketiga, yaitu amanah. Lalu yang keempat adalah kasih sayang. Contoh akhlak mulia yang selanjutnya adalah kasih sayang. Kita sebagai manusia pasti sangat senang ya ketika disayang oleh orang lain. Apalagi para santri ini, ketika antum disayang sama ustadz antum, seneng apa enggak? Oh, jelas seneng ya, pasti seneng ya. Disayang sama abi umi antum, orang tua antum, seneng. Disayang sama teman-teman antum, seneng ya. Kita akan merasa seneng ketika kita disayang oleh orang lain. Dan tentunya kita harus jauh lebih senang ketika kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika seorang manusia, seorang hamba, dia disayang sama Allah, maka urusannya akan dimudahkan, Pak. Dan di antara cara agar kita disayang oleh Allah adalah kita menebarkan kasih sayang kepada manusia ya. Orang-orang yang suka menebarkan kasih sayang kepada manusia, dia akan dicintai, disayang oleh penduduk langit, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang suka berkasih sayang, yang suka menebarkan kasih sayang kepada orang lain, akan dicintai oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita senang menebar kasih sayang kepada keluarga kita, terutama kepada teman-teman kita, Allah Ar-Rahman akan sayang kepada kita. Lalu Nabi SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, irhamu ahlal ardi, kalian sayangilah penduduk bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya yang di langit akan sayang kepada kalian. Allah beserta malaikatnya akan sayang kepada kita kalau kita menyayangi para penduduk bumi ya. Ini yang keempat, contoh dari akhlak mulia, yaitu kasih sayang.
Terus contoh yang lain apa Ustadz? Contoh yang lain di sini disebutkan yang kelima adalah sabar, ya. Yang kelima apa? Sabar. Sabar gimana Ustadz maksudnya? Ya sabar dalam segala hal. Dan sekurang-kurangnya sabar itu ada 3. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar ketika menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar ketika menerima takdir Allah. Sabar menjalankan ketaatan, contohnya apa Ustaz? Panjenengan hadir di daurah ini, ya. Menyimak, duduk, mencatat, fokus, butuh kesabaran mboten? Butuh. Sementara terang sore bisa gaming pasar jane, bisa ke mall, misalnya ke toko-toko mana belanja, jalan-jalan sore, tidur. Tapi ini kebiasaan yang buruk ya, tidur di sore hari. Sebenarnya masih ada kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain, tapi Masya Allah panjenengan memilih hadir untuk menghadiri majelis taklim. Sabar dalam ketaatan, sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan. Ya, ini contoh yang sering terjadi aja di sekitar santri ya. Sandal hilang, pulpen hilang, antum sabar. Dan yang namanya sabar itu, para santri dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sabar itu menahan jiwa ketika dia sedang tertimpa sesuatu langsung. Jadi misalnya ada ketetapan Allah begini, kita langsung sabar. Contohnya bagaimana Ustadz? Masih bingung? Contohnya, antum sandal lagi ya, sandal ya misal. Sandal antum hilang. Lalu antum merasa sedih. Antum nyari-nyari dari depan sampai belakang, ditanya semua orang yang di sini, ustadznya, santrinya, staf yang lain ya, penjaganya, takmirnya, semuanya ditanya sama antum. Antum sudah cari depan, belakang, kanan, kiri, kamar mandi, dibuka semua ya. Ternyata sandal antum gak ketemu. Antum nyarinya sambil marah-marah, gerundel kayak apa? Ya, ini sandal John lo, dituduhi semua orang-orang ya. Kok ya sing jikot ya? Kok sing jikot ya? Terus akhirnya wis sejam muter orang ketemu. Antum kok bilang, wis lah sabar baik. Ini keliru. Ya. Ini bukan sabar yang sebenarnya. Sabar sing sebenarnya kepriwe Ustaz? Sandal antum hilang, antum langsung astagfirullah, sabar, ini ujian. Udah antum langsung menerima ini ketetapan Allah. Lalu antum baru mencarinya. Dan inilah definisi sabar yang disampaikan oleh para ulama. Ya, kata mereka, fas-sabru habsun nafsi 'anil jaz'i wal lisani 'anit tasyakki. Sabar itu adalah ketika di waktu awal engkau menahan jiwa dari apa itu namanya? Menggerutu. Menggerutu yang gerundel tadi itu. Wah. Ya. Lalu apa lagi? Nganil jaz'i wal lisani 'anit tasyakki. Dan menjaga lisan dari mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Biasanya orang itu walaupun sudah belajar agama ya, na'udzubillah, ketika tertimpa sesuatu yang tidak disukai, kewannya pada metu, hewannya pada keluar, na'udzubillahi min dzalik. Ya sikil papat teh, sikil birane maning. Yang kotor-kotor itu keluar, na'udzubillah ya. Jangan sampai seperti itu. Lalu katanya apa? Wal jawarih ngan latmil khududi wasyaqqis siyab. Dan menahan, tadi yang pertama apa? Jiwa dari menggerutu, lisan dari ucapan yang kotor, dan menahan anggota tubuh dari menampar-nampar wajah atau menyopek-nyopek baju. Karena biasanya itu ada orang yang nggak sabar kena musibah, saking parahnya dia menampar-nampar wajah. Aduh, kudune ora kaya kiye, kudune ora kaya kue, begitu ya. Antum pernah melihat orang yang seperti itu? Lalu menyopek-nyopek baju, ora terima.
ini dia orang yang tidak sabar. Ya. Dan semoga kita terjauhkan dari sifat yang seperti itu. Allahumma amin. Nah, kenapa kita harus sabar, Ustadz? Memang balasannya apa, Ustadz? Balasannya itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas, terserah Allah. Terserah apa? Allah. Kalau baca Quran itu kan satu hurufnya berapa pahala, Pak, Bu? 10. Ada batasannya? 10 kan ya? 2 huruf 20 dan nanti dikali lipatkan terserah Allah, sekitar ya ada yang sampai 10 kali, ada yang tergantung kadar niatnya dia, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, kalau sabar itu Allah yang nanggung langsung, ya, nggak disebutkan bilangan dapat pahala sekian-sekian. Allah mengatakan tanpa batas dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya milik orang-orang yang sabarlah mereka mendapatkan pahala tanpa hisab, tanpa batas. Ini sebagai motivasi kita agar nopo? Sabar dalam menghadapi ketetapan Allah, dalam menjalankan syariat agama Islam ini. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang keberapa tadi? 4, 5, sekarang yang ke-6 nggih. Di antara bentuk contoh akhlak mulia adalah iffah. Apa itu iffah? Iffah adalah menjaga diri. Iffah apa? Yang bajunya hijau itu, Alif panggil. Yang bajunya hijau. Iffah apa? Iffah tadi? You bingung. You bingung you. You. Siapa namanya? Iffah artinya apa iffah? Menjaga diri dari apa? Hewan buas apa setan? Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, ya. Dan juga hal-hal yang dimakruhkan. Ini yang luar biasa. Yang haram, yang makruh itu dijauhi. Contohnya apa, Ustadz? Zina. Ya, contohnya zina. Perbuatan apa? Zina. Dikisahkan ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang sangat tampan. Dia itu profesinya sebagai pedagang. Ana lupa, pedagang minyak wangi atau apa, ana lupa. Dia adalah seorang pedagang. Lalu ketika dia sedang keliling, ada seorang wanita yang sangat suka kepada dia, ya. Dan wanita ini ingin menjebak si laki-laki itu. Terus laki-laki itu pun disuruh masuk ke rumah, dan rumahnya dikunci, digembok, ya, dikunci, ditutup. Dan laki-laki itu adalah laki-laki soleh yang benar-benar menjaga harga dirinya, digoda untuk berzina sama wanita dan di rumahnya si wanita itu. Masya Allah, ini godaannya sangat berat sekali, Pak, Bu. Seperti Nabi Sinten, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga hampir mirip, ya, digoda dengan itu. Cuma bedanya nanti, ya, di kisah akhirnya. Lalu laki-laki ini digoda, lari ke sana kemari, ya. Seakan-akan udah nggak ada jalan lagi nih, harus berzina kayaknya, tapi jangan sampai. Ya, laki-laki wajar ya ketika digoda seperti itu, hasratnya naik. Tapi orang-orang laki-laki yang dijaga keimanannya oleh Allah akan Allah tolong. Akhirnya dia pura-pura setuju, sama Allah diberikan ide cemerlang, jalan keluar. Laki-laki itu bilang ke wanitanya, "Iya, kita akan berzina, tapi tunggu dulu, saya mau ke kamar mandi." Laki-laki ini ingin ke kamar mandi. Lalu sama wanita ini diizinkan, silahkan. Lalu benar, laki-laki itu ke kamar mandi, dan apa yang dia lakukan? Di situ ada tinja. Tinja gue apa? Tinja itu apa ya?
apa itu namanya, speed tank, ya, kayak speed tank, dibuka, siramkan ke seluruh tubuhnya. Jadi ambune kayak ngapa? Ya kayak lah, ya. Ireng mambu, padahal dia lagi-lagi sangat tampan. Kenapa dia mau lakukan seperti itu? Supaya si wanita itu nggak mau dengan si dia. Karena wanita itu terfitnah dengan wajahnya yang sangat tampan. Akhirnya laki-laki itu benar disiramkan, ya, akhirnya mambu kayak ya, kayak lah, antum bisa membayangkan gimana baunya. Sekujur tubuh di sini pecaran. Keluar kamar mandi, teriak wanitanya. Orang gila ini, ganteng-ganteng tapi demen saya gemblung. Akhirnya mau eman-eman teman berzina orang gemblung, suruh keluar, ya. Dan diceritakan ketika laki-laki itu keluar, dicela habis-habisan oleh orang-orang yang ada di sekitar sampai rumahnya dia. Orang gila, orang ini nggak jelas, masa pecaran disiramkan ke tubuhnya. Sampai rumah dia tidur, dan diceritakan di kisah tersebut laki-laki itu bangun keesokan harinya tubuhnya wangi sekali, ya. Bahkan sampai dia meninggal masih ada aroma wangi. Siapa yang tahu namanya siapa laki-laki itu? Abu Bakar Al-Misk, ya, Abu Bakar Al-Miski, ya. Ini seorang laki-laki soleh yang menjaga harga dirinya dari perbuatan zina, ya. Iffah, kita harus bisa memiliki sifat ini, ya. Akhlak mulia yang bernama iffah. Terus contoh yang berikutnya A, B, C, D, E, F, G. Ketujuh, nggih? Ketujuh. Contoh akhlak mulia yang lain adalah semangat dalam berbuat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah dalam melakukan kebaikan. Panjenengan Masya Allah kalau semangat ikut kajian, semangat menjadi panitia kajian, ya, ini menunjukkan akhlak panjenengan baik, ya. Tapi diiringi dengan akhlak-akhlak yang lain, ya. Ya, jadi semangat menghidupkan kajian, semangat dalam melakukan hal-hal yang baik, ini bentuk akhlak yang baik, ya. Dan inilah poin yang terakhir di contoh akhlak mulia. Dan kita selesai pembahasan akhlak. Jadi ada berapa? Niku Pak? Ada 7. Kalau poin intinya ada berapa? Ada 2, nggih. Yang pertama membahas tentang nopo? Kedudukan akhlak mulia dalam syariat Islam. Berapa poin? 7. Kemudian poin yang kedua, poin intinya bahas contoh-contoh akhlak mulia. Ada berapa poin? 7 juga. Yang pertama 7 poin, yang kedua 7 poin. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan adab. Ya, pembahasan apa? Adab. Ini pembahasan terakhir. Jadi kita bahasnya akhlak dan adab, ya. Masih ingat adab itu nopo? Bedanya sama akhlak? Perilaku nopo? Kalau akhlak nopo? Ini dua-duanya perilaku sama saja. Pada jawaban ini nopo? Itu apa pengertian dari apa? Akhlak. Kalau adab? Aturan-aturan, terbentuk oleh beberapa aturan-aturan, ya. Itu perbedaannya akhlak dengan adab. Nah, sekarang kita bahas adab. Yang pertama, poin besarnya inti, adab terhadap diri sendiri. Adab terhadap sinten? Diri sendiri. Loh, Ustaz, nembe krungu ge. Adab terhadap diri sendiri. Iya, ada. Ya. Jadi kita beradab pada diri sendiri dan orang lain, ya. Selama ini yang kita ketahui mungkin adab kepada orang lain, ya. Tapi ternyata ada adab kepada diri sendiri. Contohnya seperti apa, Ustaz? Contohnya seperti adab makan dan minum, ya. Dan ini bisa terjadi ketika kita sendirian maupun dengan orang lain. Kalau kepada orang lain kita lagi makan dan minum, ya makannya yang penuh dengan sopan santun, ya. Enggak apa itu namanya?
Di antaranya nggak ngambil lauk sampai menzolimi orang lain. Sini makanannya dibagi kan, atau antum ngambil sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, ada yang dibagi, ada yang sendiri-sendiri. Kalau pas sendiri-sendiri, kira-kira itu bukan jatah antum, jangan diambil, ya. Kalau bukan jatah antum, jangan diambil. Itu zolim, ya. Kalau porsinya segini, ya segini. Kalau misalnya memang ada lebih, ya silahkan, ya, lebih dan diizinkan untuk nambah, silahkan. Ya. Nah, adapun kepada diri sendiri, adab dan minum, diantaranya membaca Bismillah sebelum makan. Ya, setelah makan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya. Itu diantara adab-adab terhadap diri sendiri, diantaranya ketika makan dan minum. Pakai tangan kanan apa kiri? Kanan. Pakai berapa jari? 3 apa 5? 3. Ana sing 5? Lagi ya. Blok. Dianjurkan dengan 3 jari, ya. Kalau pakai sendok gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, tapi lebih utama dengan jari, ya. Dan mengambilnya itu yang dekat, ya, ngambilnya itu yang dekat. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW pernah menegur Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah ketika masih kecil. Dia itu ketika makan bersama Rasulullah SAW, tangannya itu kemana-mana, ya. Sini, ke sana, jikot kabeh. Maka Rasulullah SAW menegur dia, Umar bin Abi Salamah. Ya gulam, hei bocah, ya. Hei nak, kalau bahasa kita, hele, ya. Semillah, ucapkanlah Bismillah bertahap. Masya Allah, beliau itu kalau menasehati Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau menasehati itu bertahap, gak langsung hus. Beda dengan sebagian dari kita, bocah dan angel langsung di das, ya. Rasulullah bertahap. Ya gulam, samillah. Hei nak, aja kelalen baca Bismillah. Jangan lupa ucapkan Bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang terdekat. Nah, sebenarnya di sini nih poinnya. Karena kata Umar bin Abi Salamah, dia tuh tangannya kemana-mana. Harusnya yang ditegurkan itu kan, tapi Rasul bertahap. Ucapkan Bismillah, kemudian apa malih? Pakai tangan kanan, kemudian baru kalau mau makan ambil yang terdekat. Para ulama kita menjelaskan, ngambil yang terdekat itu kalau jenisnya sama, ya. Kalau jenisnya beda, misalnya ini jangan pete, jangan jengkol, jangan gandul, sing ora seneng. Wis dijikot kabeh, aduh, kayak segane nang kana, ya. Boleh enggak? Boleh kita ke sana karena beda jenis, ya. Sini ada mie, sini ada chicken, ada geprek, apa maning, ya. Dan lauk pauk yang lainnya. Kita misalnya, aduh, ora biasa jengkolan, ora biasa petean, ora biasa gandulan, nganggo chicken, tapi aduh, jadi kan orang ulin juga sing aduh, ya. Boleh. Di antaranya penjelasan dari Syekh Fauzan dalam kitabnya Ithaful Kiram, ya. Ithaful Kiram. Di situ beliau menjelaskan boleh kalau jenisnya berbeda, tapi tetap dengan adab, ya. Orang langsung selarak, ya. Tapi ya jalan dulu yang ngambil. Nasinya jauh, ya kita ngambil nasinya ke sana nggak apa-apa. Jadi ambil yang terdekat jika jenisnya sama. Ya, jika jenisnya sama. Lah Ustadz, memang kalau nggak pakai Bismillah gimana Ustadz? Antum makan bareng setan. Makan minum nggak baca Bismillah, setan nimbrung. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitan, sesungguhnya setan itu la yastahillu ta'amal ladzi lam yudhkarismullahi alaihi. Setan itu akan nimbrung kepada makanan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Makan, chicken tumben ge pondok ana chicken nih. Langsung slep. Aduh, kelalen orang maca Bismillah. Kalau lupa, apakah lanjut apa ada doanya lagi? Apa doanya?
Masya Allah. Apal anu sering apa kelalen? Aduh, kari sendok. Oh, bismillahi awalihi wa akhirih. Iya, lebih utama jangan sampai lupa ya. Jadi orang yang makannya nggak pakai bismillah itu dibarengi sama setan. Naudzubillahi min dzalik. Ini dalam riwayat Abu Dawud dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Ini yang pertama, ada pada diri sendiri ketika makan dan minum. Yang kedua, memakai pakaian. Ya, memakai pakaian dengan tangan kanan dulu masuknya. Ya tentunya bismillah ya. Bismillah, tangan kanan, tangan kiri. Celana juga fashion, pokoknya fashion. Baju, celana, sandal, sepatu. Sebisa mungkin kita iringi dengan bismillah semua. Memang kenapa Ustadz kalau pakai baju, pakai celana nggak baca bismillah? Setan bisa melihat aurat antum. Kalau tadi makan nggak baca bismillah, setan makan bareng antum. Tapi kalau pakai baju nggak pakai bismillah, celana nggak baca bismillah, setan bisa melihat aurat antum. Kata Nabi SAW, sitru ma baina a'yunil jin wa baina aurati bani Adam idza khala'a rajulu an yaqula bismillah. Sesungguhnya penutup antara mata-mata jin dan aurat bani Adam itu adalah dengan mengucapkan bismillah. Barang siapa yang mengucapkan bismillah, maka jin nggak bisa lihat. Di sini ada penyebutan unik, ya. Rasulullah SAW mengatakan mata jin, ya. A'yunil jin. Kenapa bukan setan? Siapa yang bisa menerangkan? Kenapa bukan a'yunis syayatin, tapi atau a'yunis syaiton, tapi a'yunil jin? Emang apa beda nih jin sama setan? Hah? Masya Allah, barakallahu fiik. Mas muka ya, akhi. Restu. Kelas berapa? Kelas 2. Iya. Jin itu makhluk, setan itu sifat. Makanya ada manusia sifatnya kayak setan. Minal jinnati wan nas. Berarti kalau ada hadis-hadis yang menyebutkan setan, berarti itu bisa golongan manusia maupun jin. Tapi kalau jin itu makhluk, ya. Dan ini mata jin yang akan melihat. Kalau aurat tidak disebutkan, kalau pakai baju nggak menyebutkan bismillah, aurat bisa dilihat oleh jin. Ya. Maka hati-hati. Ada kisah nyata, Pak, Bu. Saya diceritai oleh seorang peruqyah. Dia ngeruqyah seorang laki-laki yang sudah bersuami istri, sudah bertetangga. Tapi laki-laki ini digoda jin wanita, nggak memiliki hasrat kepada si wanita, istrinya. Diruqyah, ngorong-ngorong, nangis-nangisnya nangis perempuan. Ya, mirip perempuan, laki-laki itu nangis perempuan. Nah, kemudian diajak dialog, suruh keluar nggak mau, keluar nggak mau. Ternyata apa alasannya? Ketika jin ini ditanya, kenapa nggak mau keluar-keluar? Saya sudah jatuh hati kepada si laki-laki ini, kata jinnya. Jadi dia apa? Cinta kepada si laki-laki tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Dan panjenengan tahu kenapa kok jin bisa cinta kepada seseorang? Di antaranya kata beliau, kalau pakai baju nggak baca bismillah, makan nggak baca bismillah, dan nuwun sewu, dia suka nonton film-film yang kotor. Itu jin sangat senang sekali sama manusia yang seperti itu, sampai jatuh cinta. Subhanallah, tuh disenangi sama jin itu nggak ada hasrat. Makanya orang-orang yang pelangi, ya, sing orang genah, fitrah ini malah nyeleweng, malah menyeleweng, itu dia tergoda jin. Dan awal-awalnya pasti 98% dia pecandu film-film itu, ya. Harus diruqyah orang-orang seperti itu, ya. Atau kalau terapi ya butuh lama, ya. Diruqyah itu karena kegoda jin, kerasukan jin. Nah, akhirnya orang itu diruqyah, dan si jin wanita ini diruqyah, dan mau keluar katanya harus dengan syarat, ya.
datangkan sosok yang lebih tampan dari si Mamas ini. Ini kisah nyata di Padang sana, di Padang, daerah Padang. Harus lebih tampan ya. Akhirnya si peruqyah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa supaya Allah mendatangkan jin yang soleh yang bisa membimbing jin wanita ini yang menggoda. Akhirnya benar kata jin ini, yang wanita ini, stop Pak Ustadz ya, sudah datang jinnya ya. Dan sebelum dia minta didatangkan jin soleh, katanya jin wanita ini pengen sosoknya gantengnya seperti Pak Ustadz gitu. Ya, gantengnya seperti Pak Ustadz. Terus ustadznya ya, si beliau ini cuma ketawa-ketawa ya, senyum-senyum gimana gitulah, digoda sama jin. Akhirnya dia ruqyah lagi, teriak-teriak lagi, akhirnya berdoa ya, singkat cerita berdoa. Lalu jin laki-laki soleh ini datang. Jin wanita ini kemudian bilang, stop, saya akan keluar ya, saya janji tidak akan mengganggu lagi ya. Dan jin wanita itu dikasih nama sama si peruqyah ini dengan nama Maryam. Dan dia mengatakan, katanya jin laki-laki ini datang namanya Ihsan. Sini ada yang namanya Ihsan. Lah peruqyah ini la yukadzibuha wa la yusaddiquha. Kata beliau, ana enggak membenarkan ucapan dia, ana enggak mendustakan ucapan dia. Ya kan namanya jin ya, kadang bisa dusta, kadang jin benar. Intinya dia mau keluar itu sudah alhamdulillah. Akhirnya benar keluar, dan laki-laki itu ternyata iya mengakui. Dulu dia suka melakukan hal-hal itu. Udah tobat tapi ya jinnya masih bersarang. Maka hati-hati nih Pak Bu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya, disukai kok sama jin. Ya. Baca bismillah, makan, minum, pakai, dan hindari film-film kotor. Hindari film-film yang kotor. Ini memakai pakaian. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Belum ya. 1, 2, adab tidur ya. Adab tidur. Yang ketiga adalah ketika tidur. Tidur itu juga memiliki aturannya, ada adabnya. Di antaranya nopo? Di antaranya adalah tidur di awal waktu, setelah Isya langsung tidur ya. Enggak malah begadang menghabiskan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Karena Nabi nggak suka seperti itu. Nabi SAW itu suka tidur setelah Isya, kecuali kalau memang ada keperluan sama istrinya, ngobrol ya, menghibur suami, istri atau suami, itu nggak apa-apa, menghasilkan pahala. Tapi kalau obrolannya tentang PSG ngelawan Barcelona, transfer pemain, ngasih debat mana yang real good, goat apa good ya, mana yang pemain yang terbaik, ngasih debat, ngasih subuh, subhanallah, ini dibenci ya. Masa santri obrolannya pemain sepak bola, ngobrolin para sahabat ya, pemain Real Madrid apal, pemain Barcelona apal, pemain apa lagi, PSG apal, pemain-pemain bola apal, takoni sahabat bingung ya. Sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Nabi SAW itu nggak suka kalau tidurnya begadang tanpa hal-hal yang bermanfaat. Kana la yuhibbun nauma qablaha walal haditsa ba'daha. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW itu tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesuatu yang tidak bermanfaat setelah Isya. Jadi tidurnya habis Isya, kalau enggak setelah Isya beberapa jam untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Ustadz, kadang anak rapat RT Ustadz, habis Isya, boleh enggak Ustadz? Ya boleh, yang dirapatkan kan sesuatu yang bermanfaat. Kerja bakti, gotong royong, memikirkan desa, itu enggak apa-apa, silahkan ya. Jadi adab tidur. Dan di antara hal yang harus kita perhatikan ketika tidur, jamaah sekalian, jangan tidur itu telungkup. Telungkup itu bagaimana?
kayak wong tiarap ya, kayak orang tiarap. Begitu ya, tiarap itu tidak dianjurkan. Ada sebuah kisah dari Ya'ish bin Takhfah bin Qais al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ia pernah berkata, "Fabainama ana muttaji'un fil masjidi minas sahari ala batni." Ketika itu, lebih tepatnya pada waktu sahur, aku sedang tidur di masjid dalam keadaan tengkurap, telungkup. Idza rajulun yuharrikuni birijlihi. Tiba-tiba ketika aku lagi enak-enak tidur ya, sambil tengkurap, ada seorang laki-laki membangunkanku dengan kakinya. Berarti, tangi. Siapa laki-laki itu? Faqala inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah. Sesungguhnya model tidur yang seperti ini, jadi laki-laki itu menggerakkan kakinya, menggerakkan tubuh atau kaki ya. Pokoknya bangunin sambil dengan kaki. Ya, tentunya ya dengan penuh pelajaran. Dibangunin. Nah, laki-laki ini sambil mengatakan inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah. Sesungguhnya model tidur seperti ini adalah tidur yang sangat dibenci oleh Allah. Lah, yang namanya lagi tidur itu kan kadang penglihatannya apa? Nggak jelas, masih samar-samar ya. Maka kata Ya'ish ini, dia mandan remeng-remeng, diperhatikan sapa jenenge iki sing gugah nyong karo sikil, fa nadzartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ketika itu lihat, oh ternyata itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesannya sih kasar temen Ustaz. Itu sebagai pelajaran. Kadang ini Pak, Nabi SAW itu tegas ke sebagian sahabat dan lemah lembut kepada sebagian sahabat. Kenapa beliau tegas? Biasanya beliau tegas, sebagian ulama menjelaskan, tegas ke sebagian sahabat karena dia itu sudah lama masuk Islam dan sudah mempelajari Islam dengan baik. Tapi kok akhlaknya masih seperti itu, maka Nabi agak sedikit tegas. Beda halnya dengan orang-orang muslim yang baru-baru atau orang-orang Arab Badui ya, sing ngerti-ngerti mlebu masjid sor ya, yang tahu-tahu di jalan nekot Nabi nggak marahin karena Nabi tahu orang awam. Tapi Nabi kalau tahu seorang sahabat yang penuntut ilmu tegas ya, tapi tegasnya tetap dengan penuh pelajaran, penuh hikmah ya. Dan itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Oh, mohon maaf, sepertinya salah baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Dan ada redaksi lain. Kalau Syekh Albani menilai hadis ini dhaif, tapi ada yang menilai hadis ini hasan, yaitu Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu taala. Ya. Ada riwayat lain yang ini juga riwayatnya diterima. Kalau tadi kan riwayatnya berbunyi inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah. Ini dibenci oleh Allah. Dalam redaksi lain yang riwayatnya ini kuat, lebih kuat daripada yang ini, yaitu redaksinya inna hadhihi dij'atun la yuhibbuha Allah. Tidak dicintai oleh Allah ya. Jadi ada penguatnya, maka hadisnya bisa diterima. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian adab yang selanjutnya. Keberapa berarti Pak? Keempat, nggih. Yaitu adab di jalan. Adab napa? Di jalan. Jadi ketika kita di jalan itu juga ada aturannya, nggak sekepenake. Dan para sahabat yang dimaksud adab jalan di sini adalah ketika seseorang itu dia suka tongkrongan, ya, suka duduk-duduk di samping jalan, ya, biasanya niki nuwun sewu para orang tua, ya,
duduk-duduk pas hari libur di jalan sama teman-temannya. Boleh Ustadz? Boleh, tapi perhatikan adab-adabnya ya. Dan ini pernah kejadian di zamannya Nabi SAW. Ketika itu kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah memperingatkan para sahabatnya, pada para sahabatnya mengenai bahayanya duduk-duduk di jalan. Lalu gimana respon para sahabat? Responnya, apakah para sahabat mau langsung meninggalkan duduk-duduknya, atau sahabat masih tetap tongkrongan? Insya Allah akan kita bahas setelah maghrib, karena sudah dikasih peringatan ini. Mohon maaf jamaah sudah melebihi waktu sedikit. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah dilanjutkan di sesi ketiga. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.